Silakan Tengku Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa dengar Tengku Jufri ya? Ya, bisa. Saya kawan-kawan bisa dengar ya. Oke, saya ini masih ada di kantor PBB lagi. Ini hari terakhir untuk acara rapat forum Indigenous People, forum untuk orang-orang pribumi, untuk orang yang mempunyai tanahnya sendiri, untuk bangsa-bangsa di dunia ini sebenarnya. Seperti kita bangsa Aceh, kita adalah pribumi di Aceh. Begitu juga dengan orang Riau misalnya, dan bangsa Jawa sendiri, bahkan Papua sendiri. Jadi ini bangsa-bangsa yang semua ini, kita nggak bilang bangsa Indonesia kawan-kawan ya, karena bangsa Indonesia itu memang tidak ada. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibuat-buat oleh Soekarno. Jadi bangsa Aceh ada, bangsa Melayu ada, bangsa Papua ada, bangsa Jawa ada, tapi bangsa Indonesia tidak ada. Jadi bangsa-bangsa ini, kita ada hak untuk menuntut kemerdekaan, seperti Pak Ibrahim bilang tadi kan. Ya, jadi setiap tahun ya dibuat acara rapat untuk pribumi di sini di kantor PBB di New York, Amerika, untuk selama 2 minggu. Dan hari ini hari terakhir, hari Jumat, tanggal berapa ini? Tanggal 26. Jadi hari ini hari terakhir. Jadi sebenarnya meriah sekali, ramai orang di seluruh dunia datang ke sini untuk mengadu haknya ke PBB. Jadi dengan itu maka PBB buatlah satu undang-undang yang bahwa orang-orang pribumi berhak untuk mengelola tanahnya sendiri. Ya, jadi kalau kita pikir di mana-mana orang pribumi ini selalu terjajah. Bahkan di orang Indian American, di sini di Amerika sudah habis, masuk orang putih semua, diambil tanahnya, dijajah tanahnya. Begitu juga dengan di Aceh, orang aborigin di Australia pun begitu juga. Jadi kemana-mana kita lihat orang-orang yang pribumi ini habis semua dijajah tanah-tanah mereka. Jadi ada satu orang itu Jose Martinez Cabu nama dia pergi ke seluruh dunia untuk melihat keadaan pribumi sendiri. Jadi itulah sudah beberapa tahun dia pergi ke seluruh dunia. Jose Martinez Cabu ini dia buat laporan untuk PBB yang bahwa hak pribumi seluruh dunia terjejas. Ya, jadi mulai dari tahun 1929 orang pribumi ini mau masuk ke PBB untuk mengadu nasib mereka, tapi waktu itu dari tahun 1929 itu nggak dikasih masuk sama PBB. Ya, bahkan mereka tunggu di luar, buat demo di luar, sampai sekarang 2024 kita di tiap-tiap tahun di kantor PBB di New York beribu-ribu orang datang ke sini untuk mengadu kepada PBB bahwa mereka tengah dijajah oleh orang-orang asing. Begitu kawan-kawan. Oke, terima kasih Tengku Fajri. Mungkin sebelumnya di sini juga ada salah satu staf Kementerian Indonesia, Pak Bay. Mungkin Pak Bay bisa menanggapi apa yang disampaikan yang pengalaman Tengku Fajri selama di dalam forum PBB. Silakan Pak Bay. Ya, terima kasih. Salam Menturi Tengku Fajri. Long di Kementerian Tengku Fajri, Kementerian Dalam Negeri. Mungkin bahasa Melayu, mungkin Pak Bay, bahasa Melayu ada kawan kita Ibrahim nih, dia dari luar tidak paham bahasa Indonesia, bahasa Aceh, Pak Bay.
Ya, salam kenal Pak Fajri. Saya staf di Kementerian Dalam Negeri. Tetapi saya di sini berbicara atas nama pribadi saya sendiri, nggak bawa kelembagaan. Karena saya adalah satu orang bangsa Aceh. Cuma KTP-nya sudah KTP DKI, Bang Fajri. Jadi orang Aceh KTP DKI udah. Menyikapi testimoni Bang Fajri, ya kita beda pendapat Bang Fajri kan, kita beda pendapat. Kalau Bang Fajri bilang Indonesia itu adalah karangan Soekarno, ya kita beda pendapat. Tetapi dalam pendekatan hukum internasional, pendekatan ilmu-ilmu ketatanegaraan kan, zaman modern bahwa bangsa itu adalah yang memiliki kedaulatan. Begitu dia zaman modern, Bang Fajri. Jadi yang memiliki kedaulatan, ya, ada kekuasaan, ada rakyat, ada. Tetapi kan kenyataan ada beberapa bangsa-bangsa tidak memiliki kedaulatan. Kalau di Indonesia kan polemiknya cukup unik lagi, sebab di Indonesia masih mengakui bangsa-bangsa kerajaan-kerajaan dalam istilah ketatanegaraan NKRI bahwa ada daerah-daerah khusus. Kalau di Papua, kalau di Aceh itu termasuk daerah khusus, Papua daerah khusus, Jogja daerah khusus. Jadi negara adalah yang memiliki kekuatan, bangsa dalam arti hukum internasional yang memiliki kedaulatan. Perkara pribumi, non-pribumi, dalam tatanan kenegaraan itu dia udah menyatu. Cuma dibedakan oleh penyebutan secara terminologi aja. Bahwa kalau ada satu negara punya apa, itu namanya suatu bangsa. Dalam terminologi ilmu hukum internasional. Sementara kayak gitu, jangan panjang kali Pak Jupri dan kawan-kawan semua, makasih. Tunggu Jufri ini bisa sambung terus ya. Oke, ada telepon bentar. Lanjut Tengku Fajri, lanjut. Ya, begini Pak Bayan, Tengku Bay lah, sebab Papa itu bukan bahasa kita, bukan bahasa Aceh kan. Lagipun kita orang Aceh, kita ada Tengku, aduan. Jadi kalau bahasa kita ada, kenapa kita pakai bahasa orang lain? Sebab bahasa kita pun sudah hampir punah. Dengan punah bahasa, habis punah budaya, kita hilang bangsa. Ya, jadi sebenarnya yang Tengku Bay bilang itu, bangsa itu tidak ada bangsa Indonesia. Itu kan yang buat itu Indonesia sendiri untuk menghilangkan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Jadi kalau seperti Tengku Bay bilang itu, bisakah kita bilang bangsa Malaysia? Tidak bisa. Bisakah kita bilang bangsa Indonesia? Karena begini saya rasa Tengku Bay. Misalnya di Inggris ini atau di Amerika ini, kita bilang orang Amerika ini bicara bahasa apa? Bahasa Inggris, ya kan? Bukan bicara bahasa Amerika seperti di Indonesia. Di Indonesia orang bilang bicara bahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesia itu tidak ada. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu yang diambil dari bahasa Melayu dan dicampur-campur dengan bahasa Jawa dan dinamakan bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa membuat bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Papua, bangsa Jawa untuk mempersatukan. Kita bilang bangsa Indonesia itu tidak ada, bukan menurut saya, menurut orang yang paham ilmu itu memang tidak ada bangsa Indonesia itu. Udah kayak gitu kita buat semuanya. Waktu itu Soekarno mau dicaplok Indonesia,
mau dicaplok Malaysia dengan bantuan John F. Kennedy dan Rockefeller. Rockefeller adalah satu orang yang paling kaya di dunia ini yang ada di New York sekarang ini. Bahkan kantor PBB yang saya tengah duduk ini sekarang, itu tanah yang dikasih Rockefeller. Tapi waktu itu Soekarno mau diambil Malaysia juga untuk dibuat Indonesia. Jadi kita tidak bisa membuat bangsa Aceh, bangsa Jawa, bangsa Papua untuk menjadi bangsa Indonesia. Saya kira itu kesalahan yang betul-betul salah sekali, karena kenapa kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu ada, karena kita semuanya sudah ditokohin sudah dibohongin oleh orang-orang yang buat sejarah. Ya, jadi saya rasa itu memang salah sekali. Oke, sudah Tengku Fajri? Kali ya. Oke, ada yang ingin menanggapi atau ingin menyampaikan atau ingin bertanya, silakan. Tengku Amirus mungkin udah buka mic. Ya, terima kasih atas kemuliaannya. Jadi tadi Bang Bay bilang terminologi. Itu bukan terminologi, Bang Bay. Karena Indonesia ini tidak ada asal usulnya. Bahasanya tidak ada, bangsanya pun tidak ada. Jadi kalau dibilang terminologi, baik di awal maupun di akhir, yang dulu maupun sekarang, tidak masuk. Begitu Bang Bay. Ya, boleh saya tanggapi, host? Langsung aja Bang Bay, boleh? Ya, kalau dibilang terminologi ya nggak ada itu. Kalau menurut saya kan kurang tepat juga. Istilah saya terminologi begini, siapa nama Tengku Amirul. Tengku Amirul. Ya, Tengku Amirul. Jadi dalam terminologi, dalam istilah terminologi ilmu pengetahuan, kalau hubungan internasional dia selalu menyebut bangsa-bangsa. Saya seperti Tengku Fajri kemukakan tadi, saya udah terima itu. Bahwa secara antropolognya ya seperti itu. Tetapi kan terminologi bahasa ilmu pengetahuan membedakan. Bahwa kalau kita menyebutkan bangsa berarti dia berkedaulatan dalam ilmu modern. Nah, jadi kita nggak bisa bilang misalnya, oh itu bangsa Aceh, kan belum bisa kan, karena dalam ilmu terminologi. Tapi dalam ilmu terminologi, ilmu hukum internasional nggak bisa kita katakan seperti itu. Tetapi dalam terminologi ilmu antropologi sejarah boleh kita sebutkan bangsa Aceh, bangsa Jawa, nggak ada masalah. Jadi misalnya saya beri contoh begini ya Pak Amirul ya. Misalnya umat itu terminologinya terminologi ilmu agama, sakralogi ya kan. Kita katakan itu umat. Kalau dalam terminologi ibu sosial demografi itu kita katakan penduduk. Kalau dalam ilmu tubuh manusia, ilmu terminologi, ilmu kesehatan, kita harus menyebutkan manusia. Begitu maksud saya perbedaannya Tengku Amirul, bukan substansinya. Tapi penduduk, masyarakat, orang, umat, itu orangnya itu juga. Bangsa, rakyat, penduduk. Dalam terminologi ilmu politik kita harus sebutkan rakyat Indonesia, rakyat Inggris. Begitu maksud saya. Makasih. Tapi apa kemudian idin ya Bang Bay tentang sedikit tadi. Apapun itu dia tidak bisa menghilangkan eksistensi sebuah bangsa kalau memang itu bangsa itu ada. Jadi kalau Bang Bay bilang terminologi sekarang ya kan tidak bisa sebuah negara itu menghilangkan atau menjajah orang lain, tidak bisa. Jadi sampai menghilangkan. Ya, saya setuju itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari sudut sejarah ya kan,
Dari mana, siapa yang lahirkan Indonesia ini? Siapa yang lahirkan bahasa Indonesia ini? Kan begitu. Dan siapa yang lahirkan teritorial? Siapa ibunya dan siapa bapaknya? Kan begitu. Jadi, kenapa ya bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia tidak bisa diterima oleh ilmu apapun? Ya kan, nggak bisa diterima kalau orang itu sadar, kalau orang itu ya kan bukan seorang pemaksa, ya istilahnya orang penerima, namun menerima. Begitulah Bambai. Makasih Bambai. Ya, saya setuju, nggak ada masalah itu kan. Nah, itu penyebutan itu kan penyebutan secara terminologi saja. Nah, bukan substansinya. Bangsa Aceh nggak ada ya, bangsa Aceh ada dalam penyebutan terminologi sejarah, terminologi kebangsaan, antropologi, ya nggak ada masalah. Tetapi zaman ini zaman modern, Tengku Amilus. Zaman modern, bangsa-bangsa itulah tadi yang mempunyai kedaulatan. Nah, dan mengenai bangsa-bangsa itu kan sudah ada prasyaratnya, sudah ada. Tengku Pai, saya rasa argumen Anda itu tidak begitu kuat. Ini Ya Bambai, itu dibilang modern, itu ada bapak dan ibunya juga. Iya kan? Nggak mungkin lahir modern tidak ada bapak. Dari mana sudut pandang Bambai, iya kan? Iya gini. Ya, tak bisa karena modern bisa menghilangkan istilahnya, ya kan? Tidak bisa menghilangkan bangsa. Memang ada mempunyai ayah dan ibunya. Ya, Oke, saya pikir begini, kita coba kembalikan ke sejarahnya. Sebenarnya Indonesia ini kan dari sebuah Nusantara, gabungan kerajaan-kerajaan yang mayoritas waktu itu adalah semua dijajah oleh Belanda. Kerajaan Aceh, Kerajaan Jawa, Kerajaan Demak, dan kerajaan-kerajaan ini semuanya itu lewat penjajahan Belanda. Nah, timbullah penyatuan dalam sebuah pergerakan dalam sebuah bangsa-bangsa pribumi yang dijajah untuk menyatukan sebuah kekuatan untuk melawan penjajah pada waktu itu, yaitu penjajah Belanda. Maka di situ berawal yang pada intinya sebelumnya memang semua ini adalah kerajaan-kerajaan, baik kerajaan Aceh, kerajaan Deli, kerajaan lain-lainnya gitu kan. Nah, inilah mungkin yang harus ditarik ke sana, Bang. Apakah memang terbentuknya ini adalah dari sebuah yang seperti Tengku Amirus tadi katakan bahwa dari sebuah pemaksaan, dari sebuah kesepakatan, dari sebuah melakukan perlawanan bersama sehingga menjadi setelah bebas akan menentukan pilihan-pilihan sendiri atau bagaimana? Nah, ini mungkin harus dikaji ke sana. Oke. Udin Bang Jufri. Ya. Udin dulu Pak. Tunggu kasihkan Tengku Fajri dulu boleh? Tunggu Fajri Idin dulu. nggak ada waktu. Idin dulu ya. Ya, oke. Bang Jufri. Mungkin kita kasih ke Tengku Amiru dulu sebentar. Gini Bang Jufri, Nusantara itu apa sih maknanya? Dulu disebut dengan sekarang juga Uni atau persatuan dalam Nusantara, bukan atas nama Indonesia. Dulu sudah terbentuk, tidak ada istilahnya disebut dengan penjajahan antara, ya kan, misalnya kerajaan Aceh menjajah kerajaan Jawa, tidak ada begitu. Yang disebut dengan menghargai, ya kan, atau menjunjung tinggi sebuah bangsa waktu itu. Nah, ketika menjadi Indonesia ini, ya kan, BPUPKI kan, ditambah lagi koprehensi, ya kan. Nah,
Ya, konferensi meja bundar, kemudian Sumpah Pemuda dan berbagai. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya kan? Nah, Ya. jadi kalau disebut dengan Indonesia, istilah kalau begitu menghilangkan Nusantara, kalau dibilang untuk di waktu itu terpecah-pecah, apakah Nusantara itu terpecah-pecah? Enggak, kan gitu. Oke lah, baik. Terima kasih atas Oke, Tengku Fajri, mungkin Tengku Fajri nanti akan saya kasihkan waktu. Mungkin gini juga sedikit, Bang Tengku Amiru. Nah, Nusantara itu kan penyebutan dari Sumpah Palapa. Tapi itu jangan diinikan dulu. Coba nanti ke Tengku Fajri. Silakan Tengku Fajri. Oke, ini begini, kita kan poin kita bilang yang Tengku Bai bilang tadi, ada bangsa Indonesia di dunia ini. Tapi yang saya bilang, Pak Bai, Tengku Bai tahu apa arti bangsa sebenarnya. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan. Ya, asal keturunan. Adakah kita semua ini di Indonesia itu ada asal keturunan? Saya rasa Aceh dan Papua dan Jawa kita tidak satu keturunan lain-lain. Itu membuktikan kita ada bangsa Aceh dan bangsa Papua dan bangsa Jawa, bukan bangsa Indonesia. Jadi tidak bisa disatukan dengan bangsa Indonesia. Kayak gitu lagi. Yang memiliki kesamaan asal keturunan. Saya sudah bicara. Asal adat. Adakah kita pikir sekarang semua adat di Indonesia ada sama? Kalau semua adat di Indonesia tidak sama, maka tidak bisa dibilang bangsa Indonesia. Kalau di Aceh semua adat sama. Jadi itulah adat bangsa Aceh. Ya, nggak bisa dibilang adat bangsa Indonesia karena dia lain. Itu sudah jelas kan? Kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan adat. Bahasa. Adakah kita di Indonesia berbicara sama bahasa? Bahasa Aceh ada bahasa sendiri, Jawa ada bahasa sendiri, Papua juga ada bahasa sendiri, Sunda ada bahasa sendiri. Jadi itu saya rasa kalau kita bilang Indonesia itu ada bangsa, itu sangat-sangat keliru. Kalau mau saya sebutkan lagi bisa. Berkelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan adat bangsa serta sejarahnya. Kita bilang sejarah Aceh dengan sejarah Indonesia tidak sama. Oke, jadi saya rasa salah sekali kalau kita bilang bangsa Indonesia itu terdiri daripada Aceh semua, Aceh, Jawa, Papua. Jadi salah, itu seperti saya bilang tadi, karena adatnya lain, sejarahnya lain, keturunannya lain. Jadi sekarang kita harus pikir yang betul-betul yang mana bangsa, yang mana bukan bangsa. Jadi jangan datang Soekarno bilang yang bukan-bukan, kita terus ikut. Ya, itu jadi kesalahan yang besar sekali. Jadi perbedaan antara antara bangsa dan bukan bangsa. Jadi saya masih lagi di kantor PBB ini, ada rapat sebentar lagi. Terima kasih Tengku Jufri sudah naikkan saya. Nanti insyaAllah lain kali kita bisa bicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat terus Tengku Fajri, mudah-mudahan apa yang menjadi tumpuan harapan bangsa Aceh bisa dilanjutkan dengan informasi dan segala macam yang mungkin teman-teman sudah mengirimkan untuk Tengku Fajri.